ketika engkau sakit, maka itu menjadi penebus bagi dosa-dosamu. Sebagaimana sabda Nabi qala Rasul hama yaum wa lailah kafarah sana. Sakit panas selama sehari satu malam itu dapat menjadi penebus bagi dosa selama setahun. Yakni sakit panas sehari semalam itu menjadi penebus dosa setahun. Yakni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mengeluh ketika diberi penyakit. Bersyukur ketika diberi nikmat banyak, tetapi orang yang bersyukur ketika nikmat sehat diangkat kemudian dia bersyukur itu sedikit. Jadilah orang-orang yang bersyukur ketika diberi nikmat atau dicabut nikmat tersebut. Sebab di balik itu ada hikmah, yakni penebus bagi dosa. Orang-orang soleh zaman dahulu apabila beliau sakit, maka beliau para ulama, para salafun soleh, orang-orang soleh, ketika mereka sakit mereka mengangkat tangan dan berkata marhaban bil kafarah, selamat datang wahai penebus dosa, wahai pelebur dosa, penghapus dosa. Qala Rasul idza marada al-'abdul mu'min wal mu'minah ba'atha Allah ta'ala ilaihi arba'atan minal malaikah qabla al-marad fayamuru Allah ta'ala ahaduhum an ya'khudha quwwatahu fayakhudhuha bi'amrillahi ta'ala fayad'afu wa ya'muru ath-thani an ya'khudha lazzata at-ta'am min famihi wa ya'muru ath-thalith an ya'khudha nura wajhi fayakunu musfara al-wajh wa ya'muru ar-rabi' an ya'khudha jami'a dhunubahu fayakunu tahiran min adh-dhunub. Ketika orang mukmin atau mukminah, mukmin perempuan sakit, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus 4 malaikat sebelum ia jatuh sakit. Malaikat yang pertama Allah perintahkan untuk mencabut kekuatannya sehingga ia lemah. Malaikat yang kedua Allah perintahkan mencabut nafsu makannya. Malaikat yang ketiga Allah perintahkan mencabut cahaya wajahnya. Malaikat yang keempat Allah perintahkan untuk mencabut seluruh dosa-dosanya. Jadi penebus bagi dosa. Maka jangan mengeluh. Terima apa yang Allah SWT berikan. Dalam kitab Al-Muwatta, kitab hadis Al-Imam Malik, قال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين فقال انظرا ماذا يقول لعوده فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم ويقول لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة وإن أنا شفيته أن أبدل له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. Nabi Muhammad SAW bersabda dari Malik, dari Imam Zaid bin Aslam, dari Imam Atha bin Yasir, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba itu sakit, maka Allah Ta'ala mengirim kepadanya 2 orang malaikat. Dan Allah berfirman, lihatlah apa yang ia katakan
terhadap para pembesuknya, penjenguknya. Jadi orang yang sakit itu dia apa yang dia bicarakan kepada orang yang membesuknya. Apabila ia bertahmid, yakni ia memuji Allah, ia bersabar, ia menerima, maka kedua malaikat itu akan mengangkatnya ke hadapan Allah Azza wa Jalla, dan dialah Allah yang Maha Tahu. Dan Allah berfirman, aku berjanji kepada hambaku, yakni apabila aku mewafatkannya, maka aku akan memasukkannya ke surga. Jika aku menyembuhkannya, maka aku akan mengganti untuknya daging yang lebih baik dari daging sebelumnya, dan darah yang lebih baik dari darah sebelumnya, dan aku akan ampuni seluruh keburukan-keburukan dirinya. Jadi bersyukur apabila diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam asar dikatakan ada seorang hamba yang mau dimasukkan ke dalam neraka dan dosa-dosanya mau dikembalikan kepadanya. Lalu Allah berkata, la yahsanu min karami an amaraka an taruddu dhunubahu ba'dama taba'tu nafsahu fil marad. Tidak pantas bagiku memerintahkanmu, wahai malaikat, untuk mengembalikan dosanya setelah aku buat dia susah, setelah aku buat dia payah capek di waktu dia sakit. Jadi bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sakit, sebab itu adalah penebus, pelebur, penghapus bagi dosa-dosa. Idza marada al-'abdu aw safir kataba lahum mithla ma kana ya'mal muqiman sahihan. Apabila seseorang hamba itu sakit atau sedang melakukan safar, yakni Allah akan menuliskan baginya pahala seperti saat dia lakukan ibadah di masa sehat bagi orang yang sakit, dan di saat bermukim bagi orang yang sedang melakukan perjalanan. yakni walaupun seseorang itu berbaring, beristirahat di atas kasur, tapi apabila dia ridha, dia sabar, bersyukur kepada Allah, pahala terus mengalir. Makanya tetap walaupun sakit, jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu adalah penembus, penghapus dosa-dosa. Mungkin terlalu banyak dosa yang kita lakukan kepada Allah, dan di balik itu semua ada hikmah. Maka kita jangan hanya bersyukur ketika diberi nikmat, tetapi harus bersyukur juga walaupun nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menyia-nyiakan nikmat sehat. Orang tidak akan tahu nilainya sehat ketika dia sehat. Dia akan tahu nilainya sehat ketika dia sudah sakit. Sama halnya seperti orang yang tertidur kemudian bermimpi. Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu ketika dia bermimpi itu, dia tidak tahu kalau dia sedang bermimpi. Tahunya nanti pas dia bangun, oh ternyata tadi saya bermimpi. Makanya kata Nabi, ikhtanim hamsan qabla hamsin. Salah satunya sihataka qabla sagamika. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Tidak ada yang tahu nilainya sehat kecuali orang-orang yang sakit. Tidak ada yang tahu nilainya mata kecuali orang-orang yang buta. Tidak ada yang tahu nilai